sinergitas dan kolaborasi antara TNI, Polri, serta Forkopimda Lampung Tengah menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Hal ini tergambar dalam kegiatan panen raya padi dan launching petani binaan Adiaksa pada musim tanam 3 tahun 2025 yang digelar di areal persawahan Dusun 4, Kampung Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah pada Kamis pagi 14 Agustus 2025. Sejumlah pejabat tinggi negara pun turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo, Bupati Lampung Tengah Dr. Ardito Wijaya, Wakil Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri, dan sejumlah pejabat lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Lampung Tengah Dr. Ardito Wijaya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Desa, Jaksa Agung Muda, Gubernur Lampung, dan seluruh tamu undangan. Dan terima kasih atas kepercayaannya memilih Lampung Tengah sebagai tuan rumah. Ardito menegaskan, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah siap berada di garda terdepan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Karena menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum dalam mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian. Dalam kesempatan tersebut, Ardito menjelaskan, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mendukung langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, yaitu ada 8 program, di antaranya adalah dukungan pendampingan hukum terhadap lahan pertanian. Salawat beserta salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad, yang bersama-sama kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sangat saya hormati, pertama di sini saya mewakili pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri, kepada Bapak Jaksa Agung Muda, kepada Bapak Gubernur di Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Trimurjo, Desa Tempuran, yang berisi masyarakat siap maju yang ada di sekitar kita ini. Mohon izin Pak Menteri, tadi sebenarnya Kabupaten Lampung Tengah sangat antusias menyambut Pak Menteri, menyambut Pak Jaksa Agung Muda, Pak Kajati, dan Pak Gubernur. Saking antusiasnya, kami sebenarnya tidak mengundang hujan dan angin, Pak. Karena mereka saking antusiasnya, mereka akhirnya ikut hadir di sini karena ingin melihat Pak Menteri, Pak Gubernur, dan Pak Jaksa Agung Muda. Dan dengan tetap semangatnya masyarakat kami di sini, ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Lampung Tengah siap maju dan hujan bukan menjadi penghalang untuk kami bisa maju ke depannya, Pak Menteri. Bapak-bapak yang sangat saya hormati, sangat saya sayangi, di sini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya selaku pemerintah daerah atas kinerja dari Bapak Kajari Kabupaten Lampung Tengah. Kepada Bapak Kajati, Bapak Danang Suryo Wibowo, kami ingin melaporkan bahwa Bapak Kajari Kabupaten Lampung Tengah mengajak kami melaksanakan 8 program, yang diantaranya 3 adalah dukungan pendampingan hukum terhadap legalitas lahan pertanian,
permodalan dari Bank BRI dan Bank Mandiri, dukungan memperoleh ketersediaan bibit pupuk, pestisida, serta dukungan penyerapan hasil panen baik ke Bulog maupun pihak swasta. Dan efek yang ada di daerah ini, kita menanam di area 4.098 hektar dengan jumlah panen kurang lebih sekitar 28.688 ton. Dan kita sekarang ini memanen di MT kedua karena dorongan dari kawan-kawan Forkopimda dan Bapak Kajari. Insya Allah setelah panen ini 2.000 hektar langsung kita tanam kembali untuk MT3. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga akhirnya di sini ada 78 hektar yang merupakan dia bengkok kabupaten, Pak. Gara-gara Pak Kajari sering turun ngajakin ngomong, sekarang bengkok-bengkok yang ada di Kabupaten Lampung Tengah lebih tertib untuk menanam demi kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dan di sini kami juga akhirnya melaksanakan petani mitra adiaksa PMA, di mana PMA ini akan melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan memberikan bantuan 5 traktor roda 4 yang ada di sebelah kiri kita, 4 traktor roda 2, 3 combine harvester, 4 pompa air 3 inch, 1 rice transplanter, dan bantuan berupa bibit padi sebanyak 50 ton serta belerang 100 kg. Oleh karena itu, kita menyadari bahwa ternyata kolaborasi yang diefekkan dalam sebuah kolaborasi benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat kita yang ada di Lampung Tengah dan tentunya juga di Indonesia ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan seluruh masyarakat saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena tidak satupun dari adik-adik yang datang tadi itu bergeser gara-gara hujan, tidak ada satupun penyuluh yang bergeser gara-gara hujan, tidak ada satupun petani yang bergeser gara-gara hujan, dan itu adalah penghargaan yang luar biasa yang jenengan bisa lakukan untuk pemerintah ini. Tepuk tangan untuk jenengan semua. Terima kasih. Rasa bangga saya, rasa bangga kami, dan tentunya rasa bangga Pak Gubernur dan Pak Presiden mempunyai masyarakat luar biasa seperti jenengan semua. Saya tutup dengan pantun, boleh? Nanti bilang cakep ya. Sudah pada sarapan belum? Masyarakat kita kalau ditanya sudah pada sarapan belum, jawabannya paling gampang, Pak Menteri. Karena mereka kalau misalnya kita tanya itu berharap setelah ini diajak sarapan bareng-bareng. Nanti sarapannya sama Bupati Lampung Tengah aja, sepakat? Jalan-jalan ke Bandar Jaya, di Bandar Jaya beli semangka. Untuk warga Lampung Tengah semua, tak ada kata lain dari saya selain bangga. Jalan lagi ke Bandar Jaya, lagi-lagi beli semangka. Untuk Bapak Menteri Yendri yang kami cinta, monggo silahkan berikan kami doa dan saran-sarannya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga yang saya sampaikan berkenan di hati saudara semua. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong sektor pertanian sebagai kekuatan ekonomi rakyat. Dijelaskannya, Lampung adalah lumbung pangan nasional. Kolaborasi seperti ini adalah kunci keberhasilan. Untuk itu, ia akan terus mendukung para petani dan mitra strategis demi terciptanya swasembada pangan. Ditambahkan Gubernur Lampung, panen raya dan tanam padi bersama ini diharapkan menjadi momentum percepatan produksi padi di musim tanam ketiga dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani serta mendukung stabilitas ketahanan pangan nasional. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengucapkan terima kasih kepada pihak kejaksaan yang telah ikut serta mengawal dalam bidang pertanian. Hal ini tentunya sangat bermanfaat. Bila tidak ditangani dari awal, maka akan timbul masalah hukum. Untuk itu ia berharap ini adalah sumbangan paling besar yang dilakukan kejaksaan untuk masyarakat Lampung dan ini harus kita dukung. Bapak Ibu sekalian,
Provinsi Lampung hampir 60 atau 70% masyarakatnya sangat bergantung dengan hasil pertanian dan turunannya. Kita bukan provinsi yang banyak kebun, kita bukan provinsi yang banyak tambang, kita bukan provinsi yang banyak daerah industri atau perdagangan kita masif, tapi kita adalah daerah yang memang khusus daerah pertanian. 67% hampir masyarakatnya bergantung dengan hasil pertanian dan turunannya. Ada 3 komoditas yang sangat menentukan kemakmuran Provinsi Lampung. Yang pertama padi, yang kedua singkong, yang ketiga jagung. Puluhan tahun setelah Lampung merdeka, setelah Lampung berdiri, Bapak Ibu sekalian, petani-petani kita tidak pernah mendapatkan pendapatan yang maksimal, baik dari hasil pertanian padi maupun jagung maupun singkong. Padahal pemerintah puluhan tahun berupaya bagaimana hasil pertanian meningkat, bagaimana pendapatan petani meningkat. Tapi yang terjadi selama puluhan tahun lahan pertanian bukan meningkat tapi menyusut, baik padi, baik jagung, ya. Singkong kadang naik kadang turun, sekarang lagi turun. Petani-petani bertahun-tahun menanam padi, ya. Tidak pernah punya rumah juga susah, anaknya nggak bisa kuliah, ya. Bahkan banyak yang putus sekolah. Kenapa itu terjadi? Ya, karena petani, ya, ketika selesai panen, ya, harganya jatuh. Bukan hanya bukan di situ saja. Mau pupuknya susah, pupuk subsidinya susah, bibit juga kadang-kadang dibohongin. Ya, begitu panen, harga jatuh. Ya. Saya melihat ini yang menyebabkan petani Lampung berada tetap di bawah kemiskinan. Sekedar informasi, angka kemiskinan kita di bawah rata-rata nasional. Nah, 10,67% rakyat kita masih di bawah kemiskinan. Kalau generasi kedua, generasi ketiga nggak pintar, susah bersaing, berkompetisi, apalagi di dunia globalisasi. Yang kedua, kriminal. Kejaksaan sangat paham ini, ya. Hampir sebagian besar kriminalisasi, ya, itu bukan karena ekonomi. Saya baru kemarin terima data 20.000 perceraian, hampir 80% karena ekonomi di Provinsi Lampung. Nah, Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, Bapak Ibu sekalian, paham. Beliau ini ketua HKTI. Saya jadi ketua HKTI dari 2012, sebelumnya sudah Pak Prabowo. Sangat paham permasalahan mendasar di Republik ini adalah petani diserahkan kepada mekanisme pasar. Petani bicara, ya, mohon maaf, ya, petani bicara dengan pengusaha, petani bicara dengan orang yang lulusan SMP, lulusan SMA, ya. Sedangkan pengusaha sekolahnya di luar negeri. Kan rumusnya begitu. Yang kaya dengan yang miskin bisnis, yang pintar dengan yang miskin bisnis. Ya. Begitu Pak Prabowo jadi, Bapak Ibu sekalian, keputusan pertama yang beliau tetapkan adalah menetapkan harga gabah. Harga gabah padi, harga gabah jagung. Dan saya bersyukur Pak Menteri, 2 juta masyarakat keluarga di Lampung ini usahanya di padi, jagung, dan singkong. 2 juta keluarga itu kira-kira 6 juta orang.
ketika harga naik, memang naiknya cuma 1.500 Pak Menteri ya. Tapi rata-rata kemarin sebelum dinaikkan harga di padi ini kami rata-rata 5.000, 5.500 paling tinggi kalau panen. Begitu dinaikkan ke 6.500, petani kami yang tadinya hanya dapat 1,5 sampai 2 juta rupiah per hektar per bulan selama 1 tahun, ini bisa dapat 3 juta sampai 3 juta sampai 4 juta rupiah per hektar per tahun, per bulan. Jadi per bulan dia dapat, itu sudah di atas UMR, sebelumnya di bawah UMR. Yang tadinya susah mensekolahkan anak bisa mensekolahkan anak, yang tadi susahnya beli bibit bisa membeli, yang tadinya susah beli pupuk bisa beli pupuk lagi. Itu di padi. Di jagung pun begitu ya, ditetapkan harga, dipaksa harganya harus segini. Ini fungsi pemerintah, melindungi petani yang nggak ngerti, melindungi saudara-saudara kita yang capek berbulan-bulan, 3 bulan, 4 bulan nanam pagi sore ya, menanam yang keringatan. Ini petani Bapak-Ibu sekalian, begitu panen ya, yang nggak keringatan dapat untung lebih banyak. Pak Presiden kita paham ini, yang keringatan harus punya hak, harus punya pendapatan, harus punya keuntungan yang layak, maka ditetapkan. Saya menghitung dengan Bulog dan teman-teman akademisi, Pak Menteri, Pak Jamintel, PDRB kami karena kenaikan harga ini bisa naik hampir dari padi aja naik 5 triliun dari padi, 5 triliun yang dibagi ke petani-petani. Permasalahan kedua, waktu itu saya ingat di musim tanam 1 harga sudah ditetapkan oleh Pak Presiden ya. Petani sudah berharap, sudah hitung kalau 6.500 mereka akan makmur gitu. Tapi ternyata ya masih banyak yang menyerap di bawah harga 6.500. Tapi ternyata bibit masih susah, masih banyak yang di ijon dan lain-lain, sehingga nggak maksimal penyerapan. Masih ada beberapa tempat penyerapan tidak maksimal, padahal kami sudah bersatu padu. Dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu saya curhat sama Pak Danang, sama Pak Kajati, kita nggak bisa kalau pemerintah ngurusin petani sendiri, kita harus bersatu padu ya. Ini disambut baik sama Kejaksaan, dan Pak Kajati sangat paham bagaimana ya menjaga agar harga petani ini tetap makmur, yaitu dengan dijaga mulai dari hulu ke hilir, mulai dari bibit, proses penanaman, suplainya, pinjaman modalnya, sampai harga panennya itu dijaga. Dan ini sangat membantu kami. Jujur kami berterima kasih kepada Kejaksaan yang pertama sangat paham kalau petani di Lampung ini, kalau petaninya mendapat pendapatan lebih, pendapatan banyak, yang pasti kriminalitas akan berkurang, masyarakatnya akan jauh lebih pintar. Yang kedua, Kejaksaan juga sangat paham ya, disinilah mereka bisa mengawal ya program Presiden, bagaimana mengawal dari harga dari penanaman sampai harga panen ini bisa terjaga. Saya sekali lagi sangat berterima kasih kepada Adiaksa, teman-teman di Adiaksa sangat membantu kami. Mungkin kalau yang belum mengerti ini, ngapain jaksa ngurusin petani ya, ngapain jaksa ikut turun ke sawah, tapi justru teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, para hadirin undangan, inilah pertanianlah ya sumber kalau akan menjadi masalah, kalau tidak ditangani dari awal akan menjadi permasalahan kemana-mana. Maka Kejaksaan sangat paham, tangani dari awal, kawal ini dari awal ya, maka insya Allah kerjaan-kerjaan Kejaksaan di akhir-akhirnya akan mulai berkurang. Nggak banyak, saya berharap ini adalah sumbangan yang paling besar dari Kejaksaan untuk masyarakat Lampung. Kita sama-sama mendukung, kita sama-sama berdoa semoga program Adiaksa ini yang pertama Bapak Ibu sekalian bisa dicontoh di seluruh Indonesia,
Yang kedua juga bisa dicontoh oleh instansi yang lain, instrumen vertikal, karena bagi kami tidak bisa menangani pertanian sendiri di Provinsi Lampung. Kita harus berkolaborasi, kita harus bekerja sama dalam mengawal program Pak Prabowo, yaitu harga gabah 6.500, dan insya Allah petani Lampung akan makmur. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita jadikan momen ini sebagai momen komitmen kita bersama. Petani kita harus sejahtera, pangan kita harus cukup, Lampung harus berdiri di barisan paling depan menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan kerja keras, kebersamaan, dan gotong royong, saya yakin tantangan yang ada akan berubah jadi peluang. Mari hari ini kita tabur benih untuk memanen keberhasilan esok hari. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya sampaikan sebuah pantun. Pagi cerah di musim panen, sawah hijau jadi kebanggaan. Adiaksa hadir untuk tingkatkan peran, sejahterakan petani, pangan pun aman. Wallahu muwaffiq ila thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantopani menjelaskan bahwa program Petani Mitra Adiaksa merupakan hasil kolaborasi yang erat antara Forkopimda Lampung Tengah dengan Kejaksaan Lampung Tengah. Ini kolaborasi nyata Forkopimda Lampung Tengah dan Kejaksaan Lampung Tengah untuk memberdayakan petani agar dapat meningkatkan hasil panennya secara maksimal. Efek domino dari keberhasilan ini diharapkan bisa menginspirasi daerah lain. Untuk itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantopani menambahkan, program ini akan diperluas ke wilayah lain, dimulai dari Provinsi Lampung dan Sumatera, sebelum menjangkau seluruh Indonesia. Mengingat dijelaskannya dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari adanya krisis, dampak dari perubahan iklim, dan tantangan dari luar negeri. Oleh karena itu, ketahanan pangan tidak boleh hanya menjadi wacana, akan tetapi harus menjadi gerakan nyata berbasis rakyat yang dimanfaatkan langsung oleh warga masyarakat. Lampung Tengah kompak. Yang saya hormati juga, ini ada teman-teman dari Jakarta, anggota DPR RI, Bapak Insinyur di sini? Irham Jafar Lanputra, Bapak DRH Iketut Suendra MM, Bapak Sudin, ya kan? Terus juga yang saya hormati para kepala desa, para tamu undangan, serta para petani mitra yang kami banggakan. Kalau di Indonesia itu hukumnya wajib menyebutkan mengabsensi. Nah, mohon maaf kalau misalkan ada yang belum kurang. Oh, ada Pak Irjen di sini, ada Pak Irjen, ada juga jajaran Kejaksaan Agung yang sudah hadir di sini. Kita bersama-sama untuk menyaksikan, ya, dan melaksanakan panen raya sebagai simbol keberhasilan kerja keras para petani dan sinergi semua pihak dalam membangun ketahanan pangan nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari adanya krisis, dampak perubahan iklim, tantangan ekonomi maupun perang di luar negeri, ya, ini ketahanan pangan tidak boleh hanya menjadi wacana, ya harus menjadi gerakan nyata berbasis rakyat dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Saat ini sebagai wujud nyata melalui Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, melalui inovasinya, gerakan nyata berbasis rakyat dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas, yaitu petani mitra Adiaksa telah berhasil melaksanakan panen dan tanam raya. Adapun sebagai pencapaian disampaikan oleh tadi saya dengar Pak Bupati Lampung Tengah, ya kan, ada panen musim yang kedua di atas lahan seluas 4.000-an hektar dan sebagainya tadi, itu benar-benar luar biasa. Dan direncanakan juga nanti kegiatan musim tanam ketiga di lahan seluas 2.000 hektar. Alhamdulillah. Nah,
Plus juga itu ada bantuan-bantuan, ini memang luar biasa, alhamdulillah. Nah, ini merupakan pencapaian sebuah prestasi yang harus kita dukung dan berkelanjutan, ya kan? Saya mengapresiasi benar kerja keras demi masyarakat ini. Tentunya hal itu juga tidak lepas dari peran Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung yang juga terus mendorong, ya, terus melaporkan juga ke kita dalam mengoptimalkan peran kemitraan yang bernama Petani Mitra Adiaksa. Berdasarkan maaf, ini gara-gara mantap nih hujan di sini, lembut, jadi udaranya segar, menikmati bener nih suasana seperti ini, Bapak. Nah, adapun kejaksaan di sini memiliki 3 fokus utama, ya, dalam hal kaitan yang ini. Yaitu pertama, pendampingan hukum bagi para petani dan kelompok tani agar mereka terlindungi dari praktek curang, mafia pupuk maupun konflik lahan. Tadi yang seperti Pak Gubernur bilang, dari petani yang sekolahnya standar di dalam negeri di sini nanti menghadapi para pengusaha. Nah, itu kita di sini berperan untuk coba menengahi, Pak Gubernur. Ya. Yang kedua, penguatan akses informasi dan teknologi pertanian, termasuk pemantauan sistem digital untuk pemasaran hasil tani dan pengelolaan produksi. Ketiga, membangun ekosistem pertanian berbasis kemitraan berkelanjutan dengan melibatkan unsur pemerintah, swasta, serta masyarakat. Melalui inovasi ini kami ingin memastikan bahwa manfaat program langsung dilaksanakan oleh petani, bukan hanya di atas kertas. Dengan pendekatan preventif, edukatif, dan kolaboratif, Kejaksaan hadir sebagai mitra strategis petani, bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga pendukung pertumbuhan mereka. Nah, saya nggak panjang lebar, nanti biar Pak Menteri Desa yang kita dengar. Saya sering program bareng dengan Pak Menteri Desa. Itu Pak Menteri Desa kalau lagi orasi enak didengarnya. Nah, alhamdulillah, ya, semua insya Allah sebentar lagi kita rayakan. Kita rayakan bersama, dan kebetulan sekali memang program dengan Pak Menteri Desa ini dan selalu kita kaitkan dengan situasi di desa, di mana setelah ini kami juga akan melakukan kegiatan program monitoring jaga desa. Itu terus itu kita simbolnya adalah Menteri Desa. Nah, di sini kami percaya bahwa ketahanan pangan yang kuat hanya bisa terwujud jika rakyatnya, khususnya para petani, diberikan perlindungan hukum, dukungan teknologi, dan kemitraan yang adil. Panen raya ini adalah bukti bahwa ketika semua pihak bergerak bersama, maka hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya dalam bentuk hasil pertanian, tetapi juga dalam bentuk rasa aman, kesejahteraan, dan keadilan. Mari kita jadikan pertanian sebagai kekuatan bangsa dan petani sebagai pahlawan kesejahteraan rakyat. Membangun desa, membangun Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Acara yang mengusung tagline Lampung Tengah Terdepan mendukung ketahanan pangan Indonesia ini berlangsung sukses. Kegiatan yang digelar oleh Kejaksaan Negeri Lampung Tengah ini menjadi momentum penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan petani lokal sebanyak 142 kelompok tani dengan total lahan panen seluas 4.098 hektar. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan alat pertanian kepada para kelompok tani dan dilanjutkan panen padi di lahan seluas 2.000 hektar sebagai bagian dari program petani Mitra Adiaksa.